Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Herudin, dan semoga rekan-rekan semuanya saat ini dalam kondisi sehat walafiat, aktivitasnya lancar, dan juga kita jelang Ramadan juga diberikan kesehatan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara untuk melakukan retargeting Facebook Ads di 2023, dan ini metodenya digunakan langsung oleh salah seorang advertiser dari Inggris namanya Ben Hart. In this video, I'm going to show you how to retarget with Facebook ads and Instagram ads. If you're running any form of meta ad, whether it's a Facebook ad, Instagram ad, etc., you absolutely want to make sure that you are retargeting. That's where you're likely to see your best results, your best return on investment. Teman-teman wajib menyimak video ini sampai selesai agar teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara melakukan retargeting di Facebook Ads untuk 2023 ini. Jadi di channelnya Ben Hart dia membahas satu topik tentang bagaimana melakukan retargeting. Nah, resumenya kira-kira seperti ini. Untuk yang pertama, teman-teman, sebetulnya retargeting itu erat kaitannya dengan custom audience yang dibuat. Cuman masalahnya itu custom audience yang dibuat itu berapa sih durasinya atau bagaimana sih cara menggunakannya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas custom audience yang kita buat itu ada sekitar 5 atau mungkin 6 ya. Itu yang dibuat dan direkomendasikan. Nah, custom audience yang pertama yang digunakan adalah custom audience yang resource-nya, yang sumbernya itu langsung dari website. Nah, yang digunakan adalah all website visitors. Nah, durasinya biasanya ketika teman-teman buat itu biasanya 30 hari. Tapi di sini saya merekomendasikan, bahkan Ben Hart pun merekomendasikan itu sekitar 180 hari. Kenapa demikian? Karena semakin panjang itu audience size-nya akan semakin besar. Meskipun memang durasi yang pendek itu audience jenisnya itu adalah audience yang hangat. Tapi di sini pasti kita akan memerlukan audience yang size-nya cukup besar. Jadi kemudian untuk custom audience yang pertama research website itu disarankan 180 hari dan pilihannya all website visitor. Meskipun mungkin teman-teman melihat ketika all website visitor itu ada yang bisa berdasarkan spesifik web page gitu ya, ada kemudian dari konten, equal dan lain-lain, tapi yang disarankan itu adalah dari all website visitor saja. Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, custom audience yang dibuat itu adalah dari customer list atau data pelanggan. Di sini teman-teman bisa menggunakan data pelanggan dari email, ya, menggunakan MailChimp, atau kemudian teman-teman bisa menggunakan dari data nomor handphone atau WhatsApp. Nah, biasanya sih saya menggunakan nomor WhatsApp ya, biar mudah. Teman-teman bisa langsung mengcopy nomornya atau juga bisa dengan file Excel. Nah, template-nya biasanya bisa di-download langsung dari Facebooknya sendiri ya ketika ingin mengupload custom audience, customer list itu. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian custom audience yang ketiga itu adalah dari resource video. Nah, resource video ini sebetulnya kan banyak pilihan ya, dari mulai 5 detik, 10 detik, 15 detik, 25%, 50%, 75%. Nah, sebetulnya berapa sih ukuran presentasi yang disarankan untuk digunakan? Apakah yang paling besar ataukah yang semakin kecil presentasinya? Nah, seperti teman-teman ketahui, semakin besar presentasi sebetulnya itu akan semakin mempersempit ukuran audiens atau size audiens kita. Nah, maka di sini disarankan itu menggunakan yang 15 detik atau true play. Teman-teman tinggal memilih video mana yang akan digunakan, yang memang itu digunakan untuk iklan sebelumnya ya. Itu gunakanlah, dan pilihannya dari source video ini adalah 15 detik atau true frame. Nah, itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat itu resource-nya adalah dari Instagram Business. Nah, pilihan Instagram Business itu sama juga ya, durasinya itu adalah 180 hari. Kemudian juga pilihannya adalah yang berinteraksi dengan berinteraksi dengan akun teman-teman. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima itu resource-nya adalah dari halaman. Nah, pilihan halaman ini pun sama seperti Instagram, dia memilih yang engage dengan halaman Facebooknya selama 180 hari. Nah, itu kira-kira sekitar 5 custom audience yang bisa digunakan untuk melakukan retargeting. Lalu gimana sih cara penempatannya? Nah, si Ben Hart ini juga merekomendasikan cara penempatannya itu yang pertama adalah custom audience, seluruhnya dipasang di custom audience gitu ya. Artinya dipilih semuanya. Jadi yang 5 tadi itu dimasukkan semuanya. Karena memang si Facebook akan menarget orang-orang yang memang kita targetan dan masuk di custom audience kita. Tidak perlu menambahkan
interest tambahan gitu ya, karena itu nggak penting banget ya. Kemudian tidak perlu juga merubah dari sisi usia dan lain-lain. Nah kalau misalkan di Indonesia kan usia minimal 21 ya, mungkin 21 sampai 65 gitu ya. Kalau di luar negeri kan dari 16 sudah masuk. Nah kira-kira itu untuk memasukkannya itu pilih semuanya. Oke guys, jadi ini bisa teman-teman lakukan untuk melakukan retargeting Facebook Ads di 2023. Cuma tetap sih intinya sih semuanya ada di konten, karena teman-teman sekarang itu dengan bantuan AI sebetulnya yang terpenting untuk iklan Facebook Ads 2023 itu sebetulnya bukan retargetingnya, tapi dari kontennya ya, karena memang si Facebook saat konten masuk itu akan langsung menganalisa konten ini masuknya kemana. Memang sih bantuan targeting itu erat kaitannya kan dengan pixel. Nah pixel ini biasanya semakin dia pixelnya matang, maka si Facebook akan semakin terbantu untuk menempatkan konten itu kepada orang yang tepat. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan teman-teman kalau ingin ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan ingin bertanya bisa DM Instagram atau mungkin gabung di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.